Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Akuntansi Manajemen, akan memaparkan presentasi kami tentang keputusan memproses lebih lanjut. Kami dari kelompok 8, Akuntansi Manajemen, beranggotakan yang pertama Abdul Rozak dengan NIM 038, Ahmad Kurniawan Gea dengan NIM 044, Rose Fairuz dengan NIM 017, Retno Arum Nujiwad dengan NIM 026 dan Khairun Nisa dengan NIM 037. Pokok-pokok pembahasan kami kali ini, yang pertama ada faktor-faktor atau pertimbangan yang mendorong pengambilan keputusan memproses lebih lanjut. Yang kedua, alasan keputusan memproses lebih lanjut menjadi lebih baik dibandingkan dengan keputusan menjual langsung. Yang ketiga, contoh perusahaan yang menerapkan keputusan memproses lebih lanjut. Dan yang terakhir atau yang keempat ada kesimpulan. Selanjutnya, masuklah kita ke faktor-faktor atau pertimbangan yang mendorong pengambilan keputusan memproses lebih lanjut. Faktor yang pertama ada produk yang cacat. Apabila produk perusahaan mengalami kecacatan atau kualitasnya yang menurun karena mungkin dipengaruhi oleh waktu sehingga sudah tidak layak untuk dijual, namun masih layak untuk diproses lebih lanjut, maka perusahaan akan cenderung memilih mengambil keputusan untuk memproses lebih lanjut dengan mengolah produk tersebut menjadi produk lain, dibandingkan harus menanggung kerugian atas terbuangnya produk tersebut ataupun menjual dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, ada faktor tren. Memproses lebih lanjut suatu barang atau produk dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dapat menjadi lebih menarik atau menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Karena produk tersebut banyak konsumen yang membutuhkannya karena mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada faktor harga jual. Apabila harga jual produk yang diproses lebih lanjut lebih mahal dibandingkan harga jual produk yang dijual secara langsung, maka perusahaan akan cenderung memilih mengambil keputusan memproses lebih lanjut dibandingkan keputusan menjual produk secara langsung, karena akan menaikkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada faktor permintaan. Apabila di pasar, permintaan produk yang diproses lebih lanjut lebih besar dibandingkan produk yang dijual langsung, maka perusahaan akan cenderung memilih mengambil keputusan memproses lebih lanjut produk tersebut dibandingkan keputusan menjual produk tersebut secara langsung, karena akan mempercepat proses penjualan produk. Yang terakhir ada faktor biaya. Dalam memproses lebih lanjut suatu produk, maka diperlukan biaya tambahan yang harus diperhitungkan secara matang oleh perusahaan agar dapat menghemat kos-kos perusahaan. Selanjutnya, alasan keputusan memproses lebih lanjut menjadi lebih baik dibandingkan dengan keputusan menjual produk secara langsung. Dalam mengambil keputusan memproses lebih lanjut tentu akan membutuhkan biaya tambahan daripada keputusan menjual secara langsung. Namun dalam hal tersebut, harga jual produk yang dihasilkan dari memproses lebih lanjut akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan harga jual produk yang dijual secara langsung. Sehingga pendapatan penjualan produk yang dihasilkan dari proses lebih lanjut menjadi lebih besar dibandingkan pendapatan penjualan produk yang dijual secara langsung. Oleh karena itu, keputusan memproses lebih lanjut dianggap lebih baik dibandingkan dengan keputusan menjual secara langsung, karena akan menaikkan laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya masuk ke contoh perusahaan yang menerapkan keputusan memproses produk lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami mengambil contoh yaitu PT Fortuna Inti Alam yang akan dipaparkan lebih jelas di slide berikutnya. PT Fortuna Inti Alam merupakan pabrik kopi yang berdiri sejak tahun 1995 di Sulawesi Utara. Biji kopi yang diproduksi dipasok dari perkebunan kopi yang berada di Modayak, Kota Mobagu. Selanjutnya perusahaan akan memproses biji kopi menjadi kopi siap giling dengan cara disangrai. Kemudian perusahaan dapat langsung menjual biji kopi siap giling tersebut atau memprosesnya lebih lanjut menjadi kopi bubuk dengan menggilingnya sendiri. Dari dua alternatif ini, perusahaan akan mengambil keputusan memproses lebih lanjut biji kopi sangrai agar menjadi kopi bubuk. Karena alternatif ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual langsung biji kopi sangrai tersebut. Berikut untuk perbandingan kedua alternatif tersebut pada PT Fortuna Inti Alam.
Perhitungan HPP biji kopi siap giling. Nama biaya. Biaya bahan baku biji kopi mentah, biaya tenaga kerja langsung, upah buruh, biaya overhead pabrik, pemakaian listrik, pemakaian solar, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin sangrai, penyusutan gudang pabrik. Harga pokok produksi 31.589 per kilogram. Total harga pokok produksi 18.954 per pak. PT Fortuna Inti Alam mengeluarkan biaya-biaya untuk produksi 60 kg biji kopi sangrai, tetapi dikarenakan ukuran kemasan yang akan dijual di pasaran adalah 600 gram, maka total produksi sebanyak 100 kemasan. Kemudian total harga pokok produksi per kilogram dikalikan 600 gram. 60% dari 1 kg, maka diperoleh perhitungan Rp 31.589 kali 600 gram sama dengan Rp 18.954 per pak. Rincian biaya tambahan dalam memproses menjadi kopi bubuk. Nama biaya: plastik, printing ukuran 600 gram, kemasan luar, etiket, gaji giling, gaji packing, penyusutan mesin giling, penyusutan mesin packing. Total biaya tambahan sebesar 2.550 per pak. Biaya tambahan yang digunakan PT Fortuna Inti Alam untuk memproses lebih lanjut biji kopi sangrai menjadi kopi bubuk dengan kemasan jual 600 gram. Perhitungan antara dua alternatif menjual langsung dan memproses lebih lanjut. Harga jual per 600 gram untuk alternatif menjual langsung 24.000, alternatif memproses lebih lanjut 33.000. Biaya relevan terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, pemakaian listrik, pemakaian solar, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin sangrai, penyusutan gedung pabrik. Total biaya relevan untuk alternatif menjual langsung 18.955 dan alternatif memproses lebih lanjut 18.955. Lanjutan. Biaya tambahan yaitu plastik printing untuk 60 gram, kemasan luar, etiket, gaji giling, gaji packing, penyusutan mesin giling, penyusutan mesin packing. Total biaya tambahan untuk alternatif menjual langsung 0, untuk alternatif memproses lebih lanjut sebesar 2.250. Earnings untuk alternatif menjual langsung 5.045, untuk alternatif proses lebih lanjut 11.795. Selisih antara menjual langsung dan memproses lebih lanjut sebesar 6.750. Perhitungan biaya tersebut semuanya dikalikan 60% karena harga jual untuk keduanya adalah tiap kemasan yang beratnya 600 gram, yang mana 60% dari 1 kilo biji kopi. Dari perhitungan kedua alternatif tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan penjualan dengan memproses lebih lanjut lebih besar sebanyak Rp 6.750 daripada pendapatan dengan langsung menjual biji kopi sangrai. Maka dari itu perusahaan mengambil keputusan memproses lebih lanjut biji kopi sangrai menjadi kopi bubuk dengan menggilingnya sendiri. Karena perusahaan akan menaikkan laba perusahaan sebesar Rp 6.750 untuk setiap kemasan 600 gramnya. Kemudian berikut selisih laba untuk perhitungan secara keseluruhan sebesar Rp 6.750 kali 100 kemasan sama dengan Rp 675.000. Maka setiap memproses lebih lanjut 60 kg biji kopi sangrai menjadi kopi bubuk akan mendapatkan laba lebih besar sebanyak Rp 675.000 daripada menjual langsung biji kopi sangrai. Kesimpulan: 1. Dalam mengambil keputusan memproses lebih lanjut haruslah mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan secara matang. 2. Keputusan memproses lebih lanjut dapat dikatakan lebih baik apabila dapat menaikkan laba yang diperoleh oleh perusahaan. 3. Berdasarkan penjelasan dari data-data di PT Fortuna Inti Alam dapat disimpulkan bahwasanya pengambilan keputusan memproses lebih lanjut biji kopi sangrai menjadi kopi bubuk adalah keputusan yang tepat.